Sejumlah rumah warga di Desa Puyung, Lombok Tengah diterjang angin puting beliung. Bawaslu Lombok Barat tangani kasus dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu oleh oknum kepala desa. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di Anyus NTB. Berinformasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasi. Inilah Anyus NTB selengkapnya. Informasi pertama kami datang dari Lombok Tengah. Sejumlah rumah warga di Desa Puyung, Lombok Tengah diterjang angin puting beliung. Akibat kejadian ini, 5 unit rumah warga dan 2 kandang ayam ambruk. Sejumlah rumah di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ambruk diterjang angin puting beliung. Angin puting beliung yang disertai hujan deras tersebut sebagian besar merobohkan atap rumah warga dan menumbangkan pohon hingga menimpa rumah warga. Sementara itu, sebelum angin puting beliung menerjang rumah warga, hujan lebat turun di pemukiman warga. Kemudian setelah beberapa lama angin kencang datang dari arah barat dan menyapu pemukiman yang tengah dihuni warga. Beruntung pemilik rumah berhasil keluar menyelamatkan diri sehingga terhindar dari reruntuhan atap. Datanglah angin itu tapi tidak satu arah, dia muter anginnya itu. Terus kejepas muter sekitar 5 menitan saya dengar suara ini udah ledakan. Seperti ledakan, saya lari keluar, ternyata ini rumah udah terbalik ke atas. Angin kencang. Terus sekitar jam berapa? Jam telu. Jam 3 siang. Nah, Berapa lama kira-kira anginnya? sekitar sejam. Berdasarkan data sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat, sekitar 5 unit rumah dan 2 unit kandang ayam yang mengalami kerusakan akibat diterjang angin puting beliung. Setelah membersihkan puing-puing rumah, selanjutnya warga menutup atap rumah mereka menggunakan terpal agar tetap bisa ditinggali. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang balita Rafin Pawas yang terpisah dari orang tuanya saat berlibur di Pantai Nipah, Lombok Utara berhasil ditemukan petugas. Setelah ditemukan dan diamankan, petugas langsung serahkan balita tersebut kepada orang tuanya. Terpisah dari orang tua saat liburan di Pantai Nipah, Lombok Utara, seorang balita Rafin Pawas 3 tahun 7 bulan, warga Pelambe Abian Tubuh, Kota Mataram ditemukan polisi yang sedang melakukan pengamanan pantai. Kasat Samapta Lombok Utara membenarkan penemuan balita hilang tersebut setelah dilakukan pencarian oleh anggota pasca menerima laporan dari orang tuanya. Setelah ditemukan dan diamankan oleh petugas, Rafin Pawas langsung diserahkan kepada orang tuanya. Atas kejadian ini, polisi menghimbau kepada orang tua yang membawa anak-anak berlibur di pantai untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak mereka agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Lombok Utara, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sementara itu, Bawaslu Lombok Barat tangani kasus dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu oleh oknum Kades. Karena diduga terlibat politik praktis, ikut kampanyekan kerabatnya sebagai calon legislatif. Oknum kepala desa di wilayah Lingsar dan Labu Api, Lombok Barat terancam tindak pidana pemilu lantaran diduga terlibat politik praktis mengkampanyekan istrinya sebagai calon legislatif. Oknum Kades beserta istrinya telah dimintai klarifikasi oleh Gakumdu Bawaslu Lombok Barat. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Lombok Barat, Ma'rifatullah, menegaskan aduan soal dugaan pelanggaran Kades ini terregister nomor 002 di Bawaslu. Dalam pasal 490 tersebut mengatakan setiap kepala desa dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah.
Berdasarkan kajian yang dilakukan pihaknya, unsur-unsur sudah memenuhi. Pertama, unsur setiap kades atau debutan lain. Kedua, dengan sengaja. Dan ketiga, membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Dan keempat, dalam masa kampanye. Dugaan pelanggaran pasal 90 mengkampanyekan istrinya. Nah, dugaan pasal yang dipersangkakan di situ terkait dengan pasal 490. Tim Sentra Gakumdu pun sudah melakukan pertemuan menyampaikan hasil kajiannya masing-masing pihak yang nantinya itu dituangkan dalam pembahasan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Boleh, saya punya. Di bawah supervisor sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih. Syahrul Yassin Limpo kembali ke Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Peras kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Antisipasi kecurangan proses pelipatan surat suara di gudang logistik KPU Lombok Tengah dijaga ketat aparat kepolisian, dan selain itu petugas juga melakukan pemeriksaan ketat ke peserta pelipat kertas surat suara. Proses pelipatan surat suara tahap kedua kini kembali dilakukan di gudang logistik KPU Kabupaten Lombok Tengah. Jika sebelumnya pelipatan surat suara capres dan cawapres, kali ini juga pelipatan surat suara para calon legislatif.
Untuk memastikan keamanan dalam proses pelipatan surat suara, polisi berjaga ketat di lokasi pelipatan. Selain itu, polisi juga melakukan pemeriksaan satu persatu terhadap peserta yang akan melipat surat suara. Sejumlah barang tidak diperbolehkan dibawa oleh peserta, diantaranya tas, handphone, korek, hingga makanan yang dinilai dapat merusak surat suara. Penjagaan surat suara ini juga dilakukan untuk menghindari adanya kecurangan dan memastikan surat suara aman baik dari kerusakan ataupun pengurangan. Yang tidak boleh dibawa peserta diantaranya HP, barang-barang yang sifatnya cair dan khawatir bisa menjadi surat suara rusak, kemudian korek api, makanan, minuman, dan juga peralatan yang bisa pada intinya merusak kertas suara. Total personel yang diturunkan untuk pengamanan pelipatan surat suara ini sebanyak 22 personel yang bertugas selama 10 hari. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Kemendak NTB ingatkan para peserta pemilu 2024 melepas atribut parpol saat berkunjung ke pondok pesantren, karena Ponpes merupakan salah satu lokasi terlarang untuk kampanye. Semakin dekatnya pelaksanaan pemilu serentak pada Februari 2024 mendatang, para peserta pemilu baik Capres, Cawapres, hingga para caleg mulai melakukan sosialisasi serta kunjungan ke berbagai daerah, bahkan hingga ke pondok pesantren yang merupakan bagian dari lembaga pendidikan. Terkait hal tersebut, Kemenak Kanwil NTB pun angkat suara dan meminta para peserta pemilu untuk mematuhi aturan terkait pelaksanaan sosialisasi di lembaga pendidikan ketika berkunjung ke pondok pesantren. Tetapi disampaikan bahwa Kemenak tidak memberikan batasan sebab Ponpes merupakan lembaga swasta, namun ia meyakini pengurus Ponpes telah memahami aturan yang dikeluarkan pemerintah. Pondok-pondok pesantren saya kira itu lembaga yang berada di bawah naungan kita, tetapi mereka adalah yayasan. Itu miliknya swasta, tetapi tentu mereka lebih memahami apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, tentu untuk kebaikan dan kemaslahatan madrasah dan pondok pesantrennya. Zamroni Aziz berharap kepada para peserta pemilu tidak hanya mengunjungi Ponpes pada saat masa kampanye, namun selanjutnya diperhatikan dan dibina terkait antisipasi politik identitas. Pihaknya berkeyakinan Ponpes sudah sangat paham tentang kondisi politik. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, bagi Anda yang ingin merasakan pengalaman unik di bawah air, olahraga SUPwing bisa jadi pilihan saat liburan. Olahraga yang memadukan renang dengan selam ini dapat Anda temukan di Gili Trawangan, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan seperti apa keunikannya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Selain Bali, Lombok ternyata juga menyimpan sejuta pesona alam yang tidak kalah menarik dan eksotiknya. Ya, salah satunya Gili Trawangan. Pulau kecil dan menawan ini banyak menyuguhkan pemandangan alam yang menakjubkan. Maka tak heran Gili Trawangan yang berada di Nusa Tenggara Barat ini sudah terkenal sampai mancanegara. Objek wisata alam ini rupanya banyak menawarkan permainan air yang menyenangkan, di antaranya olahraga air SUPwing. Penasaran seperti apa? Kita mau melakukan suku olahraga yang ekstrem pastinya dan juga unik. Menurut gue sih unik banget. Baru ya, masih baru ya, termasuk baru ya. Termasuk baru. Nah, penasaran nggak? Satu-satunya di Indonesia. Oh, dengerin, satu-satunya di Indonesia. Hanya ada di Gili Trawangan ya. Wah, ternyata olahraga air SUPwing ini baru ya buat mereka. Tapi sebelum menyelam, si Bule dan Albert rupanya juga sempat di-briefing oleh sang instruktur. Jadi ada cara yang mungkin agak sedikit uncomfortable in mind, but this is work so well. So caranya kayak gini. Nanti kalau saya mau ke kanan contohnya, papan yang sebelah kiri yang saya ini duluan. Nanti papannya secara otomatis bakalan muter kayak gini, gitu kan? Nanti kalau misalnya Mas lepas di tengah laut, itu tinggal kayak gini aja ya. Tinggal wave kita, nanti kita stop.
Olahraga sabwing ini merupakan aktivitas yang sangat menarik di dalam dasar Laut Gili. Karena ini merupakan perpaduan olahraga air dan olahraga selam yang bisa dirasakan sensasinya pada saat tengah berada di kedalaman. Bermain sabwing, selain dapat melihat biota laut yang cantik-cantik, kita juga dapat merasakan sensasi terbang di bawah air di sepanjang terumbu karang. Selain itu, berselancar di dalam air ternyata juga bebas melakukan atraksi apa saja, seperti Albert dan si bule ini. Mereka bergantian saling berpegangan seperti sirkus yang tengah beratraksi di depan penonton. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Tindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Pangandaran Jadikan panggung orasi. umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. masa dari komunitas Menjaga Dikyang. Akan bahwa secara normal penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. Pajak iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Dan menjadi morning update, ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Lemon Iya. fresh kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat, pukul 7 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor nih sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih Syahrul Yassin Limpo balik di Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat, pukul 10 pagi di iNews.
tahapan pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Wisata air Lewi Kenit tidak hanya menawarkan wisata air, pengunjung dapat menguji adrenalin dengan melompat ke aliran sungai dari ketinggian 5 meter. Dan di objek wisata Lewi Kenit ini juga pengunjung dapat disuguhkan dengan pemandangan tebing bebatuan yang begitu indah. Jika Anda termasuk pecinta wisata alam, terutama wisata air, Anda harus datang ke Lewi Kenit yang berada di Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di sini Anda dapat menguji adrenalin Anda dengan canyon jump atau melompat ke aliran sungai Cikarang dari ketinggian 5 meter. Tadi pas loncat deg-degan banget, parah pas udah sampai bawah. Seru-seru. Saat berenang di Lewi Kenit, jangan lupa untuk menggunakan alat pengaman ya, seperti jaket pelampung. Sebab volume air di Lewi Kenit cukup dalam. Bahkan saat musim kemarau, kedalaman air dapat mencapai 8 meter. Selain canyon jump, wisatawan juga dapat merasakan sensasi menaiki tebing dengan tangga besi atau climbing via ferrata. Kemudian dilanjutkan dengan canyon fly, yakni meluncur dengan tali di antara tebing. Memasuki area Lewi Kenit, pengunjung tidak akan dipungut biaya alias gratis. Namun, tentu saja Anda harus merogoh kocek jika ingin memainkan wahana yang disuguhkan. Tidak hanya menawarkan wisata yang seru, Lewi Kenit juga menyuguhkan pemandangan tebing bebatuan yang sangat indah dan unik. Para peneliti mempercayai bahwa lebih dari 60 juta tahun lalu, Lewi Kenit merupakan sebuah dasar laut. Hal ini dibuktikan dengan adanya jejak hewan laut purba dan penemuan slump structure atau luncuran pada batuan sedimen. Oh, ini yang dimaksud. Ini alami ini, Kang? Ya, alami. Jadi, ini kalau kita itu sebutannya itu, masyarakat lokal sini menyebutkannya ini batu tulis. Batu tulis? Kenapa Ya. namanya batu tulis? Karena dulu itu kan mereka ketika menemukan site ini gitu ya, dia menyangkanya ini hasil pahatan gitu, karena bentuknya kan seperti tulisan gitu, seperti tulisan kuno. Jadi ya pattern seperti ini. Tulis ya, padahal sebenarnya alami, hasil dari pergerakan tadi. Ya, atau kita biasanya nyebutnya slump structure. Slump structure. Ya. Jika Anda tertarik mencoba serunya berwisata di Lewi Kenit, Anda hanya perlu menempuh jarak sekitar 2 km dari Jalan Raya Ciracap, Sukabumi. Tim Liputan iNews melaporkan. Yang menikmati keindahan sungai dengan cara berbeda mungkin bisa dilakukan di wisata Lombok River Tubing di Desa Sintung, Lombok Tengah. Pengunjung diajak menyusuri sungai Koko Babak yang deras menggunakan ban melihat air terjun dan menikmati beberapa spot jeram yang membuat adrenalin pengunjung terpacu. Menikmati keindahan aliran sungai menggunakan ban merupakan hal yang berbeda di wisata Lombok River Tubing, Desa Sintung, Kabupaten Lombok Tengah. Pengunjung diajak menyusuri sungai Koko Babak. Wisata Lombok River Tubing tergolong cukup murah dengan biaya Rp150.000 per orang. Pengunjung akan didampingi guide profesional yang bertugas menjaga keamanan Anda. Pengunjung juga mendapatkan peralatan pengamanan maksimal seperti jaket pelampung, pengaman lutut, dan siku, serta helm. Sebelum melakukan aktivitas river tubing, pengunjung di-briefing terlebih dahulu terkait keselamatan agar aman menggunakan ban. Setelah itu, pengunjung diangkut menggunakan mobil bak terbuka menuju hulu sungai. Sepanjang perjalanan menuju hulu sungai, pengunjung disuguhkan dengan pemandangan hamparan persawahan nan hijau dan deretan rumah-rumah warga. Jalur river tubing yang dilalui pengunjung panjangnya 2,5 km atau 2-3 jam perjalanan menyusuri sungai.
Sepanjang jalur, pengunjung dapat menikmati tepian tebing yang eksotik dan beberapa air terjun. Dengan aliran sungai yang cukup deras dan bebatuan, pengunjung akan melalui 8 spot jeram yang tergolong ekstrim. Bahkan beberapa titik jeram pengunjung merasakan jalur yang menurun tajam dengan arus yang deras yang membuat adrenalin Anda terpacu. Dijamin bagi para penggemar olahraga ekstrim akan terpuaskan dengan jalur sungai Koko Babak ini. Masya Allah seru banget, ada deg-degannya, ada takutnya, tapi senang banget, happy banget yang pastinya karena di sepanjang jalan kita disuguhi dengan view yang sangat-sangat wow, memukau, ada tebing-tebing, ada air terjun dan setiap spot memiliki tantangan-tantangan yang berbeda-beda. Keselamatan pengunjung jadi prioritas utama di wisata Lombok River Tubing. Ada lebih dari 8 guide profesional yang berjaga di setiap spot jeram untuk menjaga keamanan pengunjung. Bahkan bisa lebih tergantung dari jumlah peserta River Tubing. Di setiap titik itu nanti akan ada guide yang menjaga teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman nanti yang main, nggak usah takut untuk terbalik atau terjadi kecelakaan karena memang bisa dibilang sangat safety. Untuk kru sendiri itu tergantung dari tamu karena di sini kita minimal itu kita bisa main itu 4 orang. Itu nanti krunya kita ada 6 orang kru. Tapi kalau dia di atas 8 orang, 8, 9, 10 sampai 15 orang itu kru kita 8 sampai 10 orang. Pengelolaan wisata Lombok River Tubing di Desa Sintung ini berbasis swadaya masyarakat yang digalakan oleh pemuda-pemuda setempat, namun ke depan akan terus dikembangkan melalui pemberdayaan SDM oleh pemerintah Desa Sintung. Terkait dengan dukungan kami selaku pemerintah Desa Sintung atau pelayan masyarakat yang ada di Desa Sintung, kami tetap menggalakkan berbagai macam pelatihan-pelatihan atau peningkatan SDM yang ada di Desa Sintung, baik di situ untuk mengelola wisata sendiri, terus dari kulinernya atau UKM-UKM yang ada di Desa Sintung. Jadi kami mensupport lewat dana desa yang kami punya. Meski wisata Lombok River Tubing ini baru dibuka, namun sudah banyak wisatawan lokal dan mancanegara yang datang mencoba sensasi dahsyatnya jeram sungai Koko Babak. Yuk buruan rasakan adrenalin Anda terpacu di wisata Lombok River Tubing. Dari Lombok Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih mewakili kru petugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.